Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan karena Tuhan sehingga kita ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Nats firman Allah yang akan menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke-49. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-44 sampai dengan ayatnya yang ke-47. Firman-Nya berkata demikian. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar, menasihati kita kebangkitan Kristus, pengharapan dunia. Dengan kata lain bahwa pengharapan dunia itu tergantung kepada kebangkitan Kristus. Melalui kebangkitan Kristus sehingga ada pengharapan dunia. Tanpa kebangkitan Kristus maka tidak ada pengharapan dunia, tidak ada pengharapan bagi orang percaya. Itu berarti bahwa kebangkitan Kristus memiliki arti yang sangat penting. Kebangkitan Kristus memiliki dampak yang sangat fundamental dalam kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Nah, kalau kebangkitan Kristus pengharapan dunia, lalu pertanyaannya adalah pengharapan dunia yang seperti apa yang ada dalam kebangkitan Kristus? Pengharapan dunia yang model apa, seperti apa, dalam bentuk apa dari kebangkitan Kristus? Setidaknya ada 3 pengharapan dunia yang saya coba amati dari nats pembacaan kita hari ini. Dalam ayat 44, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Perhatikan di situ bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang Kristus dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Apa pengharapan dunia yang kita lihat dari kebangkitan Kristus ini? Yang pertama adalah pengharapan akan penggenapan nubuat tentang Kristus. Pengharapan akan menggenapi semua yang ada tertulis tentang Kristus, yang bahwa dia akan menderita di salib, tapi dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu semua sudah dicatat dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan juga kitab Mazmur. Kalau kita bicara kitab Taurat Musa berarti ada butuh ribuan tahun. Bicara kitab Nabi-Nabi, kitab Mazmur butuh waktu ratusan tahun. Jadi ada ratusan tahun, ada ribuan tahun yang lampau. Kitab Taurat sudah bicara tentang Yesus yang akan mati dan bangkit. Juga kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Dan itu digenapi persis melalui kematian dan kebangkitannya dari antara orang mati. Itu berarti kalau Kristus tidak bangkit, maka apa nubuat kitab suci bohong. Itu tipu. Tetapi yang betul bahwa apa yang dinubuatkan oleh kitab suci dari ratusan bahkan ribuan tahun yang lampau digenapi persis. Dan pengharapan kita akan penggenapan nubuat tentang Kristus tidak percuma dan tidak sia-sia karena betul bahwa Kristus sudah bangkit dari antara orang mati. Itulah pengharapan dunia. Dan ini sesuatu yang sangat istimewa dan sangat penting
Betapa tidak, ratusan tahun, ribuan tahun. Itu berarti bahwa kematian Kristus, kebangkitan Kristus itu bukan suatu rekayasa. Itu bukan suatu peristiwa mendadak. Itu adalah karya spektakuler ilahi, karya ekstravagansa ilahi bagi penyelamatan manusia dari dosa. Dan itu semua nabi-nabi sudah berbicara tentang hal itu. Siapa yang mau meragukan lagi? Karena Taurat Musa, kitab nabi-nabi, kitab Mazmur sudah berbicara akan kematian dan kebangkitannya. Puji Tuhan bahwa kita mengimani Allah yang sudah bangkit dari antara orang mati, sehingga pengharapan akan penggenapan nubuat tentang Kristus itu tidak percuma dan tidak sia-sia, karena memang itu sudah digenapi persis seperti apa yang diberitakan oleh kitab Taurat, nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Yang kedua, pengharapan dunia melalui atau dari kebangkitan Kristus, ayat 47, mulai ayat 46, katanya kepada mereka ada tertulis demikian. Apa? Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada semua bangsa, mulai dari Yerusalem. Kenapa harus diberitakan? Berarti ini suatu peristiwa penting. Makanya diberi catatan harus disampaikan kepada segala bangsa. Apa pengharapan dunia dari kebangkitan Kristus? Yang kedua adalah pengharapan akan pengampunan dosa. Semua itu bermuara, berembrio dari kebangkitan Kristus. Tanpa ada kebangkitan maka tidak ada pengampunan dosa. Karena percuma kematian Kristus tanpa mengalami kebangkitan. Dan itu berarti bahwa tidak ada pengampunan dosa kalau tidak ada kebangkitan. Tetapi yang betul bahwa Kristus sudah bangkit dari antara orang mati, itu berarti bahwa karya ilahi untuk pengampunan dosa itu sudah dikerjakan oleh Kristus, dan itu tidak percuma karena kebangkitannya dari antara orang mati. Jadi pengharapan dunia yang kedua dari kebangkitan Kristus adalah pengharapan akan pengampunan dosa. Bahwa pengampunan dosa yang dijanjikan Kristus bagi kita itu tidak percuma dan tidak sia-sia. Dan kalau ada pengampunan dosa, kitab Mazmur berkata, berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Kenapa berbahagia orang yang diampuni dosanya? Karena pengampunan dosa ini berhubungan dengan keselamatan. Pengampunan dosa yang diakibatkan dari iman kita kepada Kristus melalui kematiannya, dan kita beriman kepadanya dan kita mengalami pengampunan dosa. Mengalami pengampunan dosa itu sama artinya juga dengan kita mengalami atau memperoleh keselamatan. Karena dosa kita sudah dibereskan, legal standing kita manusia berdosa sudah dibereskan oleh Kristus di Bukit Golgota, sehingga kita tidak lagi seorang terdakwa di mata Tuhan, dan itu berarti bahwa keselamatan menjadi garansi bagi saudara dan saya. Ini pengharapan akan pengampunan dosa melalui peristiwa kebangkitan Kristus. Jadi sebagai umat kita orang yang paling berbahagia di dunia ini, karena kita sudah mengalami pengampunan dosa akibat kita bertobat dari dosa kita, dan kita sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada Kristus yang mati di Bukit Golgota. Darah Kristus yang tercurah di Bukit Golgota itu membasuh dosa-dosa kita, dan akhirnya kita menjadi manusia baru di dalam Kristus. Itulah pengharapan dunia dari kebangkitan Kristus. Hal yang ketiga, pengharapan dunia dari kebangkitan Kristus, ayat 48 dan 49. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Perhatikan di sini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku.
Apa yang dijanjikan Bapakku akan turunnya Parakletos, yaitu Roh Kudus, dan ini disebut sebagai kekuasaan dari tempat tinggi. Dari sini saya melihat hal yang ketiga, pengharapan dunia dari kebangkitan Kristus adalah, yang ketiga adalah pengharapan akan janji Bapa. Apa janji Bapa? Bahwa Dia akan mengirim Roh Kudus yang akan menjadi penolong. Makanya di kalimat terakhir, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi, yaitu kuasa Roh Kudus. Murid-murid harus menunggu di Yerusalem sebelum Roh Kudus dicurahkan melalui peristiwa Pentakosta. Itulah pengharapan dunia dari kebangkitan Kristus, yaitu pengharapan akan janji Bapa. Kita bersyukur bahwa kita ada pribadi ilahi, yaitu Roh Kudus. Setelah kita beriman, mengalami pengampunan dosa, darah Kristus menyucikan dan menguduskan kita, maka yang kudus, yaitu Roh Kudus, bisa masuk dalam hati kita. Dan Roh Kudus itulah yang akan menjadi Parakletos, menjadi penolong kita yang berdiri di samping kita, yang selalu standby untuk menolong kita menjalani kehidupan Kristen yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan kehidupan Kristen yang standar. Itu semua dari penggenapan akan janji Bapa itu. Dan puji Tuhan bahwa penggenapan akan janji Bapa itu, akhirnya dalam Kisah pasal 2, itu sudah digenapi. Dan kita sekarang sudah mengalami janji Bapa itu dalam kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami akan kebangkitan Kristus, pengharapan dunia. Apa pengharapan dunia dari kebangkitan Kristus? Pengharapan akan penggenapan nubuat tentang Kristus, pengharapan akan pengampunan dosa, dan pengharapan akan janji Bapa. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman ini dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk kami bisa memperlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.